Quran menyebutkannya dalam surat Naba 78 ayat 6-7. Kami telah menciptakan bumi sebagai suatu permukaan yang luas dan gunung-gunungnya sebagai tiang. Quran tidak mengatakan gunung menjulang tinggi seperti tiang. Gunung adalah tiang. Saat ini kita tahu, dalam ilmu geologi sekarang, gunung memiliki akar-akar yang dalam. Ini diketahui pada paruh kedua abad ke-19. Dan bagian luar yang kita lihat pada gunung, hanya presentase kecilnya saja. Bagian yang tidak kelihatan, mirip seperti tiang yang ditancapkan ke tanah. Yang Anda lihat itu hanya puncaknya saja, yang lebih besar di dalam tanah. Mirip seperti puncak gunung es. Kita hanya dapat melihat bagian atas. 90%-nya berada di bawah air. Quran mengatakan, surat Ghosiyah 88 ayat 19. Surat Naziat 79 ayat 32. Wal jibala arsaha, kami telah membuat gunung-gunung berdiri tegak di bumi. Membuat gunung-gunung berdiri tegak di bumi. Perlu digarisbawahi, Quran tidak pernah mengatakan kalau gunung mencegah gempa bumi. Bahasa Arab untuk gempa bumi, Dr. William Campbell mengerti bahasa Arab, zilzal atau zalzalah. Namun kata yang digunakan dalam 3 ayat 1 tersebut adalah tamida. Tamida artinya menggoncang, menggoyang, mengayun. Dan Al-Quran menyebutkan dalam surat Luqman 31 ayat 10. Surat An-Nahl 16 ayat 15. Kami telah membuat gunung berdiri tegak di bumi agar tidak menggoncangmu. Tamida bikumlah, yang artinya menggoncangmu. Dan ini menunjukkan jika gunung-gunung tidak ada, bahkan jika kamu berjalan, jika kamu bergerak, bumi akan bergerak bersamamu. Jika kamu bergoyang, bumi juga akan bergoyang denganmu. Kita semua tahu ketika kita berjalan di bumi tidak bergoncang. Dan Dr. William Campbell dalam bukunya menulis, jika gunung mencegah bumi dari goncangan, lalu mengapa terjadi gempa di daerah pegunungan? Saya jelaskan, Quran tidak pernah mengatakan gunung mencegah gempa bumi. Gempa itu zilzal. Dan jika Anda melihat di definisi kamus Oxford, dikatakan bahwa gempa disebabkan oleh ledakan kulit luar bumi karena pelepasan tekanan gelombang seismik. Karena retaknya bagian dalam batu atau karena reaksi vulkanik. Quran mengatakan tentang zalzala dalam surat Zalzal. Namun di sini Quran mengatakan tamida bikum, untuk mencegah bumi bergoncang bersama. Dan sebagai jawaban atas pernyataan tersebut, jika gunung-gunung mencegah gempa bumi, mengapa terjadi gempa di daerah pegunungan? Jawabannya ialah, jika saya katakan, dokter mencegah penyakit pada manusia, lalu seseorang akan berpendapat lain. Jika dokter mencegah penyakit pada manusia, lalu mengapa ada lebih banyak orang sakit di rumah sakit, padahal ada banyak dokter di rumah sakit, sementara di rumah kita tidak ada dokter sama sekali?